Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi Dondi Tan dan Jesslyn. Dia ketawa. Kali ini pertanyaan Dondi Tan soal konsep keselamatan dalam Kristen dan Islam. Mana yang lebih masuk akal? Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Gini, berarti Jesslyn akhirnya bisa membandingkan konsep keselamatan. Yang satu mau berbuat apa aja dia sudah ditebus dosanya. Yang satu, you tanggung jawab atas perbuatan lu sendiri nih. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan Dondi Tan. Hal yang sama selalu dia ulang, sesuatu yang tidak diimanin orang Kristen. Di mana dia katakan, berbuat apa saja bebas, yang penting sudah ditebus dosanya. Pernyataan ini adalah straw man falasi. Dia menyerang argumen yang dia ciptakan sendiri. Padahal dalam Kristen tidak ada konsep seperti itu. Tadi kata Dondi Tan, dalam Islam kamu harus tanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Jika kita kembali kepada konsekuensi dosa dalam Alkitab, seperti yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Pertanyaan kita adalah, adakah manusia yang bisa mengalahkan maut? Jika menggunakan standar Dondi Tan tadi, apakah dia bisa terbebas dari maut atau kematian kekal dengan kuasanya sendiri? Baik Yahudi maupun Kristen percaya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Oleh karena itu kekristenan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat manusia. Bahkan Yohanes Pembaptis menyatakan itu dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia." Dan juga terdapat dalam Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan itu adalah juru selamat. Contoh yang lain adalah, ketika orang Israel diperbudak di Mesir, apakah mereka bisa keluar sendiri dari perbudakan tanpa pertolongan Tuhan? Tentu saja tidak. Tapi yang kelihatan lebih logis yang mana kan pasti yang know yourself dong. Berarti akhirnya Jesslyn mengambil kesimpulan bahwa yang di dalam konsep keselamatan dalam Islam lebih logis. Iya, lebih logis, Gitu ya? bagus dong. Kayak gitu, itu juga going to keep us supaya kita itu not take things for granted gitu loh. Ya, When betul. things given to us very Betul. easily, kita akan selalu ya udahlah. Barusan kita dengarkan, Jesslyn katakan, bahwa lebih logis konsep keselamatan dalam Islam. Di mana setiap orang cari selamat dengan usaha sendiri, artinya tidak butuh pertolongan Tuhan. Disinilah bedanya kita. Sementara dalam kekristenan, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, artinya keselamatan itu adalah hadiah bukan hasil usaha. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat ini katakan kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Apakah maksudnya, kita orang Kristen hanya beriman saja atau percaya saja? Setiap kali ada kata iman, selalu diikuti dengan perbuatan. Iman dan perbuatan seperti satu koin dengan dua sisi. Harus jalan bersama. Tidak heran Yakobus 2 ayat 26 katakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi, apakah perbuatan itu menyelamatkan kita? Tentu saja tidak. Perbuatan itu justru membuktikan kita sudah diselamatkan. Contohnya orang Israel saat diperbudak di Mesir. Tuhan tidak bilang ke mereka, "Saya punya 10 hukum, jika kamu turut 10 hukum saya bebaskan dari perbudakan Mesir." Tuhan tidak melakukan itu. Yang Tuhan lakukan adalah, Tuhan membebaskan mereka dulu dari perbudakan di Mesir. Setelah mereka bebas dari perbudakan, Tuhan beri mereka 10 hukum. Jadi penurutan mereka atas 10 hukum bukan supaya mereka dibebaskan,
tapi bukti bahwa mereka menjadi manusia yang merdeka. Jadi penurutan orang Kristen atas perintah Tuhan, seperti melakukan perbuatan baik dan tidak melanggar hukum itu bukan untuk cari selamat. Tapi bukti bahwa kami sudah diselamatkan dan mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bukan hanya itu saja, ketika kita sudah diselamatkan kita akan menghasilkan buah yang baik. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ketika kita sudah diselamatkan, kita akan disanggupkan untuk taat pada firman Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus tentunya. Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi Roh Kuduslah yang menyanggupkan kita untuk taat firman Tuhan. Itulah sebabnya, hujat atau penolakan akan Roh Kudus adalah dosa yang besar. Karena ketika Roh Kudus mengingatkan orang akan dosa, orang itu tetap mengeraskan hatinya. Jadi orang Kristen berbuat baik bukan supaya mendapat pahala, tapi perbuatan baik kami, bukti bahwa kami mengasihi Tuhan kami. Karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kami, dan bukan sebaliknya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Berbeda dengan agama tetangga, di mana perbuatan baik dilakukan untuk mendapatkan pahala, dan pahala itu akan menjadi pemberat dalam timbangan. Jika pahalamu lebih ringan dari kejahatanmu, maka kamu akan masuk neraka. Jika pahalamu lebih berat, kamu akan masuk surga. Justru tadi saya mau nanya, kalau yang konsep udah ditebus dosanya, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau nanya, Hitler kira-kira masuk surga, masuk neraka? Surga lah kalau misalnya dia berdoa pada Yesus. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia membunuh 6 juta orang Yahudi. Tapi dia percaya. Kira-kira masuk surga, masuk neraka. Nah, suruh kita berpikir aja otak, logikanya, gitu kan? Iya. Barusan Donditan bertanya apakah Hitler masuk surga atau neraka, atas dasar Hitler percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu Jesslyn menjawab Hitler masuk surga. Inilah akibat tidak mengerti iman Kristen, akhirnya membuat kesimpulan yang salah. Kalau hanya modal percaya atau iman saja tanpa perbuatan, setan juga percaya. Mari kita baca ayat berikut. Yakobus 2 ayat 19-20. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi kalau cuma percaya doang tanpa perbuatan, itu artinya Hitler tidak ada bedanya dengan setan. Kalau ada orang yang bilang percaya Yesus tapi masih hidup dalam dosa, artinya dia sedang berdusta. 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.